Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam kesempatan pertemuan kita hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih hari ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman Allah menjadi berkat bagi kami sekalian. Tuhan Yesus, berkati kami semua, dan berkati hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, saudara-saudaraku. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, dalam kesempatan ini, haleluya, saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, hadapi segala sesuatu dengan tenang. Hadapi segala sesuatu itu saudara, artinya segala peristiwa yang kita alami, baik itu senang maupun susah. Tapi ketika kita mengalami kebahagiaan, kesenangan, hadapi dengan tenang. Nikmati dengan tenang. Tatkala kita menghadapi penderitaan, beban yang begitu berat, hadapi dengan tenang. Saudara, ini anjuran dari kebenaran firman Allah yang saya sampaikan pada hari ini. Saudara, kenapa? Karena ketika kita mengikut Yesus, itu bukan hanya sekedar masalah-masalah ya berkat atau masalah-masalah materi, masalah duniawi ini saja, saudaraku. Ya, yang menjadi harapan kita ketika kita percaya kepada Yesus. Walaupun pada kenyataannya ketika Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk kepentingan kita, untuk kebahagiaan setiap orang, ya, yang sakit disembuhkan ketika dia berada di muka bumi ini, yang lemah diberikan kekuatan, yang susah dihiburkan, bahkan yang kelaparan pun dikasih makan. Hebat, saudaraku. Bayangkan, ya, haleluya, ketika 5.000 orang laki-laki saja itu ya, belum perempuan dan anak-anak. Coba bayangkan, andai kata mereka jumlahnya sama, sudah 15.000. Belum lagi kalau mereka yang datang itu punya istri 2, istri 3, aduh berapa banyaknya saudaraku ya. Haleluya. Tetapi ketika mereka berkumpul bersama-sama, Tuhan sadar, Tuhan ngerti, ya, Tuhan memahami kalau mereka sedang kelaparan. Maka Tuhan kasih makan dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan saja. Dan Alkitab katakan mereka makan sampai kenyang dan masih sisa 12 bakul. Luar biasa, saudaraku ya. Tetapi menjadi pengikut Tuhan bukan hanya sekedar sampai di situ. Ya, bukan. Nah itulah sebabnya, saudaraku, kita mesti sadari, kemudian Tuhan memerintahkan murid-muridnya, ya, sesudah itu Yesus segera memerintahkan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Perintah, ya, memerintahkan murid-muridnya naik ke dalam perahu dan mendahuluinya untuk menuju ke seberang. Sementara Yesus sendiri menyuruh orang banyak itu pulang. Ayo dah, pulang. Ya, mereka yang hanya datang kepada Yesus hanya perkara-perkara jasmani, sama Tuhan disuruh pulang. Ya. Saudaraku, banyak orang yang mengikut Yesus itu hanya perkara materi saja. Sehingga pada suatu saat ketika orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan dan bertanya, "Guru, kapan engkau tiba di sini?" Tuhan jawab, "Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tetapi kamu makan roti sampai kenyang." Saudara, kita ditegur oleh Tuhan, bukan itu. Target kita ketika kita mengikut Yesus, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, supaya kita nanti punya hak untuk masuk di dalam kerajaan kekal. Ya, haleluya. Sebab itu Tuhan menyuruh murid-muridnya pergi ke seberang. Bukan di sini, tapi ke seberang. Saudaraku yang kekasih, ya, haleluya, kita perhatikan dulu. Dalam Matius pasal 4 ayat 14 ayat 24. Ketika murid-murid ada di dalam perahu dan muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai,
maka mereka tiba-tiba kena angin sakal, diombang-ambingkan. Haleluya. Bayangkan saudaraku, dengan ombak yang begitu besar, ketika mereka berada di dalam perahu, bingung tidak? Dan mereka mungkin saja sudah berusaha apa-apa, dilemparkan ke danau itu supaya beban lebih ringan, tapi ternyata ombak itu semakin besar. Nah saudaraku, untuk menuju ke seberang, maka tantangan itu ada. Saudara-saudara, sama seperti bangsa Israel, ketika mereka disuruh pergi keluar dari negeri Mesir. Haleluya. Ya, mereka dibebaskan, dikeluarkan dari sengsara penderitaan dari negeri Mesir, disuruh pergi menuju negeri perjanjian, yaitu Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Sebelum mereka sampai di Kanaan, mereka masih berada di padang gurun. Masalah banyak terjadi. Ya, masalah persoalan banyak terjadi atas kehidupan bangsa Israel, sehingga banyak mereka yang gugur di tengah jalan. Nah, saudaraku, kita sekarang berada di zaman akhir, saudara ya. Kita sekarang menuju ke seberang, dan apa yang terjadi, saudara-saudaraku, maka gelombang itu datang. Ya, suasana yang menakutkan itu menimpa yang mereka berada di dalam perahu. Sama dengan kita, saudaraku ya, sekarang kita sedang menuju ke negeri yang kekal, tetapi kita masih di dalam perjalanan menuju ke sana. Dan untuk sampai ke sana masih banyak tantangan yang kita hadapi. Haleluya. Hidup kita di dunia ini sementara, saudara. Ya, dikatakan sebagai musafir di dunia ini, sebagai perantau, sebagai pendatang yang satu saat kita akan tinggalkan kembali dunia ini untuk menuju ke negeri yang Tuhan sudah sediakan. Ya, tapi saudaraku, ketika kita sedang menunggu ya perjanjian itu, ternyata tantangan terlalu banyak. Ya, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, aku nasihati kamu ya, supaya sebagai pendatang dan perantau di dunia ini, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang bertentangan, yang ya berlawanan melawan jiwa. Saudara, marilah keinginan daging ini kita tinggalkan. Ya, di dunia ini banyak tantangan, ya banyak persoalan yang terjadi. Haleluya. Sebagai musafir, banyak tantangan yang terjadi, saudaraku ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1, Paulus mengatakan, hati-hati ya, waspadalah. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang waktu, kondisi yang sukar, yang sulit. Hari-hari terakhir. Nah, saudara, kita sekarang berada di akhirnya zaman. Ya. Ketika Tuhan Yesus datang, dikatakan di sana bahwa itulah hari akhir zaman. Ketika Yesus datang ke dalam dunia yang pertama kali, sudah dikatakan sebagai akhir zaman, dan sekarang kita sedang berada di akhirnya zaman. Dan sudah tahu, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dikatakan di sana pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas pasal 21 ayat 11, dan akan terjadi nanti gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada banyak penyakit sampar dan kelaparan. Saudaraku, kita sudah melihat gejala alam sekarang. Banyak di daerah-daerah yang sudah mengalami musibah dari bencana alam. Ditambah lagi dengan adanya penyakit sampar, penyakit menular, penyakit yang berbahaya. Itulah COVID. Apa kita nggak sedih sekarang? Kita menghadapi tantangan semacam ini, saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah tanda-tanda daripada akhir zaman ini. Bahwa dunia digoncangkan sekarang. Penyakit melanda seluruh dunia ini, ya, dan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan juga nanti. Ada tanda-tanda dari langit. Saudara, apa yang kita kerjakan? Ya, sekali lagi kita sedang menghadapi masalah polemik seperti sekarang ini.
Dan itu tidak bisa kita hindari, saudaraku. Tapi bagaimana kita bisa menanggulanginya? Ya, saudaraku, satu hal yang tadi saya katakan dari awal, bahwa hadapilah segala sesuatu dengan tenang. Hadapi segala sesuatu dengan tenang. Haleluya. Kenapa, saudaraku? Kenapa Firman Allah mengatakan dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6, segenggam ketenangan. Ya, itu akan jauh lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Jerih payah kita begitu luar biasa, bahkan dikatakan sampai seperti orang menjaring angin. Angin datang, dijaring. Pernah sudah dijaring angin? Tidak akan pernah bisa. Tapi Alkitab mengatakan segenggam ketenangan. Ya, segenggam sedikit saja ketenangan, itu akan jauh lebih baik. Hadapi segala sesuatu dengan tenang. Ya, kita sekarang berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan, tidak menyenangkan. Tetapi mari kita usahakan hidup dengan tenang. Saudaraku ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita ini bisa menjadi tenang, sedangkan kondisi situasi sekarang ini berkecamuk. Ya, begitu luar biasa dasarnya, sampai kemana saja itu kita dibatasi, bertemu dengan teman saja dibatasi, harus pakai masker dengan jaga jarak dan lain sebagainya. Ketemu dengan keluarga demikian pula. Bagaimana bisa jadi tenang? Panik. Ya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan jalan kepada kita. Tenanglah, tenanglah, tenanglah. Tuhan memberikan jalan. Haleluya. Lihat, aku utus kamu, aku perintahkan kamu, ya, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba yang tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai senjata pun di dalam dirinya. Tapi oleh Tuhan disuruh pergi di antara serigala. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menghadapinya. Tuhan kasih resepnya, saudara. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Wow, ini satu resep yang kayaknya juga nyeleneh, saudara ya. Kok bisa loh sekarang kalau kita sudah dalam kondisi yang berbahaya bagaikan domba di tengah-tengah serigala, maka dikatakan suruh cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Ya, serta domba adalah binatang yang lemah, tidak berdaya, ya, tidak mempunyai kekuatan, ya, untuk menjadi artinya menanggulangi segala sesuatu yang terjadi, apalagi kalau sudah di tengah-tengah segala semacam ini, saudaraku, tinggal menyerah akan nasibnya. Tetapi sekali lagi ketika Tuhan berkata, aku tempatkan kamu, aku utus kamu seperti domba di antara serigala, tetapi kamu hadapi itu semuanya dengan tenang, ya. Hadapi dengan tenang dan cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti burung merpati. Luar biasa. Ya, saudaraku, bagaimana kita menghadapi situasi yang terjadi sekarang? Firman Allah katakan, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti burung merpati. Dan ini merupakan satu keseimbangan, ya, yang harus kita kerjakan antara kecerdikan dan ketulusan. Cerdik dan tulus. Amin. Tuhan kasih resep bagi kita untuk menghadapi situasi kondisi yang sekarang ini, saudaraku ya. Mari kita perhatikan. Cerdik seperti ular. Itu adalah bagaimana kita menghadapi segala sesuatu. Caranya gimana? Metodenya gimana? Kita menghadapi masalah yang terjadi sekarang ini. Saudaraku yang kekasih, cerdiklah seperti ular. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, saudaraku, dikatakan di sana, adapun ular ialah yang paling cerdik, paling pintar, paling cerdas dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Memang saudaraku, ular itu ya sudah dikenal sebagai binatang yang jahat, binatang yang buas, binatang yang ya licik. Itu gambaran-gambaran dalam Alkitab sedemikian. Dia dipakai oleh setan si iblis untuk menggugurkan manusia. Ya, tetapi satu hal kelebihannya, dia cerdik.
cerdik, di samping kejahatannya, ya, di samping kebuasannya, tapi dia juga cerdik. Nah, inilah yang kecerdikan ini yang Tuhan ingin kita gunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Ya saudaraku, seenak-enaknya, seuntung-untungnya orang bodoh, itu masih untung orang yang cerdik, orang yang pintar. Haleluya, cerdiklah seperti ular. Ya, saudaraku, ular ini dia punya pandangannya itu pandangan tidak bisa melihat jauh, rabun dia. Ya, jadi dia cuma tidak bisa jauh, tapi dia punya lidah dan mulut itu sebagai radar bagi dirinya, sehingga dia bisa melihat situasi ya dengan ya alat inderanya ini ya, dengan melihat apa yang terjadi. Dan satu hal, dia mampu membaca situasi, mampu membaca keadaan, saudaraku. Ya, bayangkan tatkala dia ingin menjatuhkan manusia ya dalam kelicikannya itu, dia tidak datang serta merta dengan kebuasannya kalau ular itu langsung gigit, tidak. Dia membaca situasi lebih dulu, ya apa yang dibacanya ini, saudaraku, ya dalam arti sedang apa manusia ini, sedang di mana manusia ini yang akan dijatuhkan. Dia baca, saudaraku, dengan tepat. Oh, ini manusia lagi ada di dalam taman. Kalau di dalam taman pasti ada sesuatu yang dikerjakan, paling tidak dia akan makan buah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk makan semua buah dalam taman ini, ya. Nah, dia baca situasi itu. Sebelum dia melakukan aksinya, dia baca lebih dulu. Dan itulah yang membuat dia berhasil, saudaraku ya. Nah, demikian pula dengan kita, tatkala kita menghadapi kasus yang terjadi sekarang ini, saudaraku, jangan cepat panik, tenang, bacalah situasi. Ya, kenapa bisa terjadi begini? Ya, kita membaca situasi. Jangan membaca itu dengan penafsiran kita sendiri, dengan kebenaran kita sendiri. Mari kita sebagai orang percaya, kita cocokkan apa yang terjadi itu dengan kebenaran firman Allah. Ya, jangan dengan kebenaran diri sendiri, saudaraku. Nah, satu contoh yang menarik, ini anak contoh saja ya. Seorang ibu, ya seorang wanita, dia nangis. Adikku, gimana nasibnya ini? Nah, datanglah tetangganya. Ada apa? Kok nangis? Adikku. Ya, kenapa adikmu? Adikku loh yang namanya Bambang Irawan. Kalau saya manggilnya itu Rawan. Ya, akhirnya kenapa? Itu belum pulang sampai hari ini. Tadi saya lihat di jalan, di situ ada tulisan besar, rawan kecelakaan. Bagus. Dia baca rawan kecelakaan. Aduh, si tetangganya. Aduh, Mbak, kamu itu memang di situ ditulis itu daerah rawan kecelakaan. Nah iya, adikku si rawan kecelakaan ini loh. Bagaimana keadaannya sekarang, di mana dia ada? Bingung ini si tetangganya ini. Langsung dia kasih saran, gini aja, kamu datang lapor ke polisi. Nggak berani. Loh, memangnya kenapa? Karena di situ juga ada tulisan polisi 200 meter. Coba bayangkan, kalau polisinya 200 meter, saya datang laporan, saya begini. Ya, saudara, akhirnya si mbak ini, tetangganya nih, cuman gar-gar kepala ini orang baca kok tidak karuan artinya. Saudara, baca yang benar, apa maksudnya itu. Ya, akhirnya saking jengkelnya, maka si tetangga ini bilang, masih kalah di tempatku. Tempat itu ada sate yang 100 meter. Oh, so. Yang makan siapa? Yang makan polisi yang 200 meter. Saudara, ini hanya satu contoh kasus membaca situasi. Jadi tatkala kita membaca, jangan dengan pengertian kita sendiri, saudaraku. Kita baca yang tepat. Mengapa hal itu terjadi? Sesuaikan, karena kita sebagai orang percaya, seperti Paulus tadi mengatakan, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Bacalah situasi yang terjadi sekarang ini. Ya jangan panik, kita membaca dengan tenang, Ustaz. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, di samping itu kemudian si ular ini mampu membuat solusi. Ya, mampu dia membuat solusi apa yang harus saya kerjakan supaya manusia itu pada akhirnya akan gugur. Dia datang bukan dengan kekerasan, dia datang dengan sapaan yang halus. Halo Hawa, di mana firman Allah tentang pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya? Tidak. Waduh, dia menggunakan siasat. Ya, bertanya kepada perempuan ini. Dia tahu, dia nggak datang kepada Adam. Dia datang kepada Hawa. Sebab Adam itu yang terima langsung firman Allah dari Allah. Ya, sedangkan si Hawa ini dia hanya dapat transfer dari Adam bahwa pohon ini boleh kami makan, tapi pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh. Nah, situasi ini dibaca oleh si setan, si ular, dan kemudian dia menggunakan cara untuk menjatuhkan firman. Dia mulai muter balik itu kebenaran firman Allah. Saudara, dia menggunakan ya cara bagaimana untuk menjatuhkan manusia, ya untuk dia tahu ketahanan daripada berpegangnya manusia terhadap firman Allah. Coba akan ganggu dia. Nah, saudaraku, demikian pula dengan kita ketika kita terjadi masalah-masalah yang tidak menyenangkan seperti yang sekarang kita nikmati. Sekali lagi jangan panik, saudaraku. Di samping kita bisa membaca situasi, oh hal ini memang terjadi seperti firman Allah katakan. Tapi bagaimana kita membuat solusi, jalan keluarnya, ya. Nah, sebagai orang percaya tentu landasan kita adalah firman Allah, saudara. Petrus mengatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Apa? Supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kita tidak akan pernah mampu untuk mengatasi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang terjadi di dunia ini. Ya, banyak hoak yang kemudian menjerumuskan kita. Sekali lagi, saudaraku, mari kita buat solusi. Setelah kita bisa membaca situasi yang terjadi sekarang ini, kita membuat solusi yang paling tepat. Saudaraku, hanya satu. Kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Luar biasa dari firman Allah. Ya, haleluya. Dan sekali lagi ular itu saudaraku cerdik dan banyak akalnya. Ya, banyak akalnya, cerdik, banyak akalnya, sehingga ketika dia menjatuhkan manusia tidak serta-merta. Sekali lagi digunakan akalnya, bagaimana supaya manusia itu bisa gugur di tengah jalan. Dia tahu persis, dia bisa membaca situasi keberadaannya. Dia tidak datang kepada Adam, tetapi dia datang kepada Hawa. Sebab Hawa itu adalah wadah yang lemah. Ya, sekali lagi saudaraku, banyak akalnya. Nah, kita sebagai orang yang percaya, kita juga harus menggunakan akal kita, kemampuan kita. Tetapi tidak seperti orang duniawi ini, saudaraku. Ya, sekali lagi, Tuhan inginkan kita menggunakan akal, tetapi tidak sama seperti orang-orang yang di luar Tuhan tatkala kita menghadapi kasus dan masalah. Sekali lagi ada cerita yang menarik, ya. Nah, ini satu cerita, saudaraku, ya. Ada seorang yang punya mobil dibuat angkutan umum. Nah, satu saat di musim pandemi ini dia disewa untuk pergi, anggap saja ke daerah Bondowoso sana. Ya, maka dengan kesepakatan harga akhirnya penumpang itu naik semua dan dia mulai setir. Dan Bondowoso itu arahnya ke selatan. Tetapi kenapa kok mobil ini bawa ke barat? Bertanyalah si penumpang ini. Mas, salah. Bondowoso itu arahnya ke sana. Tapi dia bilang, tenan aja, tenan. Dan betul dia bawa ke arah barat.
dan sampai di daerah Gresik ada penyekatan. Stop. Turun. Mau kemana? Nah, si supir ini turun, mau ke Lamongan, Pak. Tidak bisa. Harus balik. Lupa, tapi saya mau ke Lamongan. Tidak bisa. Balik. Kamu dari mana? Saya dari Bondowoso, Pak. Ayo balik, pulang ke Bondowoso. Pak, tapi bagaimana saya bisa pulang? Nanti boleh nggak masuk? Tolong kasih surat pengantar, Pak. Supaya saya bisa, nanti kalau ada penyekatan di sana, saya bisa lolos. Oke, dibuatkan sama polisi. Kasih. Nih. Terus dia balik lagi ke setirnya. Penumpangnya geleng-geleng kepala. Pintar orang ini. Banyak akalnya, saudara. Ya, haleluya. Tetapi sekali lagi kita benar percaya tidak menggunakan akal yang seperti itu. Ya, tidak. Haleluya. Tetapi kita menggunakan akal bijaksana. Ya, bijaksana saudaraku. Dalam arti apa? Ya, ada satu contoh yang menarik. 10 anak darah sedang menantikan kedatangan mempelai laki-laki untuk datang. Yang 5 bodoh, yang 5 pinter atau bijaksana. Yang bodoh dia cuma bawa pelita tapi tanpa persediaan minyak. Sedangkan yang pinter dia ada pelita dan persediaan minyak. Dan apa terjadi? Ya, benar-benar mempelai terlambat datang. Yang bodoh sudah kebingungan karena pelitanya mati. Tetapi yang bijaksana masih punya tandon untuk kemudian bisa masuk ke pesta pernikahan itu. Saudaraku, mari kita gunakan akal yang atau kebijaksanaan dalam menghadapi situasi yang semacam ini. Mari bekali hidup kita dengan minyak yang dari surga. Bekali hidup kita dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk kita bisa, haleluya, menikmati kebahagiaan. Cerdiklah seperti ular, tetapi bukan kebuasannya yang kita tiru, bukan kelicikannya yang kita tiru, tetapi adalah kepandaiannya. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, saudaraku, ya dikatakan tulus seperti burung merpati. Kalau tadi itu metodenya bagaimana kita menghadapinya dengan kepintaran, tetapi sekarang bagaimana kita mengerjakan itu, motivasi kita apa, suasana hati kita bagaimana, itu penting. Tulus artinya baik, tidak ada benih-benih kejahatan, ya. Jadi tidak pernah menyakiti hati orang, ya. Jadi berbuat kebaikan. Apa yang dikerjakan hatinya tulus, murni, hanya mengerjakan yang baik-baik saja, bukan yang jahat seperti si ular. Ya. Jadi apa motivasi kita, saudaraku, ketika kita melakukan satu tindakan, artinya metode-metode yang kita kerjakan dengan kebijakan, dengan apa ini artinya terobosan-terobosan tadi, tapi kita dengan motivasi berbuat kebaikan. Ya, jangan kita galak, saudara. Ya, jangan kita menyakiti hati orang. Dan itu memang burung merpati itu tidak punya daya apa-apa. Dia bukan binatang buas. Tatkala dia diusir oleh orang, dia pun kabur. Tidak punya kemampuan, tapi dia tulus. Ya, punya ketulusan, punya kebaikan. Dia tidak pernah menyakiti hati orang lain. Ya, ketika andai kata kita suatu saat ditilang, ya nggak usah lawan. Tapi seringkali ketika ada rahasia, lawan lah itu, lapor polisi, itu perempuan berani sama Pak Polisi. Saudara, tapi tunjukkanlah kebaikan, ya, di dalam setiap langkah kita. Motivasi kita adalah motivasi tentang kebaikan, ya, dan tidak egois. Ya, tidak egois itu tidak mementingkan diri sendiri, saudara, ya. Apa yang kita kerjakan itu adalah juga demi kepentingan orang lain juga. Jadi kalau kita sudah menikmati kemurahan daripada Tuhan, seperti yang sekarang ini pemeliharaan daripada Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri, saudara, mari kita salurkan juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, mari kita bagi ketulusan hati kita ini, kebaikan hati kita kepada orang lain juga. Tulus seperti burung merpati, saudaraku, ya. Jadi bagaimana seperti firman Allah katakan, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Wow. Kebaikan kita diakui, diketahui oleh semua orang.
banyak orang tahu kalau kita baik. Ya sekali lagi tentu dari motivasi perjalanan hidup kita ini apa? Ya, kita dibentuk oleh Tuhan ya untuk menjadi satu ya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Dan satu hal lagi, kesetiaan daripada burung merpati ini ya yang perlu dipahami. Di samping dia tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian ya. Nah, saudara, kalau saudara tahu burung merpati itu tidak punya empedu ya, tidak punya empedu, tidak ada akar pahit di dalam dirinya ya. Yang ditabur adalah kebaikan, dan ditabur adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan dirinya sendiri. Dan satu hal lagi, kesetiaannya yang sungguh luar biasa yang perlu ditiru. Saudara, saya punya burung merpati dulu ya. Jadi ketika ada yang saya sudah lepaskan dari jarak jauh, maka saya pegang betinanya itu. Dan benar si merpati itu terbang datang dan hinggap di betina yang saya pegang. Setia. Ya, dan kalau saudara tahu ketika si merpati perempuan ini sedang mengerami telur, itu kadang bisa diganti ya, saudara. Ya, kesetiaannya luar biasa, ya cintanya luar biasa. Ya demikian pula dengan kita sebenarnya, saudara. Tatkala kita melakukan satu tindakan apa, motivasi kita apa sekarang, ya dengan metode yang kita kerjakan, tapi motivasi kita apa? Nah, satu hal yang perlu dipahami, yang perlu kita miliki adalah kesetiaan. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Di dalam kondisi yang sulit, kita tetap setia kepada Tuhan. Di dalam kondisi yang susah ini, saudaraku, tetap kita bertahan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, yang dituntut oleh Tuhan adalah kesetiaan kita. Ya, sehingga apapun yang terjadi, kita tetap setia. Amin. Ya, pernah firman Allah berkata, disampaikan kepada Yosua, jangan lupa ya kamu, untuk memperkatakan kitab Taurat itu, dan merenungkannya siang dan malam. Ada di mulut dalam perkataan. Jadi ketika kita ngomong, kita cocok persis dengan firman Allah. Tapi juga firman Allah itu kita renungkan, menjadi bagian dalam hidup kita. Di samping itu kemudian lakukanlah persis seperti apa yang tertulis dalam kitab Taurat itu. Maka perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saudaraku, biar kita punya kecerdikan seperti ular, ya, tak bukan ganas, dan seperti burung merpati dalam ketulusan, walaupun kita tidak berdaya, tetapi kita selalu memancarkan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah saudara untuk bisa menanggulangi, ya. Haleluya. Matius pasal 14 ayat 27, kita ke dalam ketika murid-murid ada di tengah badai. Ya, ketika murid-murid ada di tengah badai. Bagaimana cara mengatasi, mereka sudah ketakutan begitu luar biasa. Tetapi tiba-tiba Yesus datang, berjalan di atas air, dan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut, tenang, tenang, tenang. Hadapilah segala sesuatu dengan tenang. Haleluya. Nah, saudaraku, ya, kita gunakan kesempatan di dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan ini, dengan hidup yang tenang, menghadapi masalah yang terjadi. Ya, tenang dalam pribadi kita, tenang bagi rumah tangga kita, tenang bagi semuanya. Ya, saudaraku, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Nah, marilah saudaraku ya, kita pergunakan waktu-waktu yang ada, ya, dengan mengerjakan apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita kerjakan yang terbaik, jangan malah menyakiti hati Tuhan. Ya, kita tahu sekarang berada di masa-masa yang sulit, semua serba sulit, tapi harus ada perbedaan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Ya, marilah kita tetap menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya, mengerjakan apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah kami peroleh untuk kami mendengar firman Allah. Kami sadar dan kami tahu bahwa kami hidup di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, tetapi kami tidak takut karena Engkau lah jaminan kami. Engkau yang sudah berkata, jangan takut, jadilah tenang,
Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biarlah kami juga memiliki bekal yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa memiliki kecerdikan seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Sehingga kalaupun sesuatu terjadi, kami tetap dapat mempermuliakan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kiranya diagungkan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus. Amin.